Selamat pagi Bapak Ibu keluarga Impact Community. Biarlah pagi hari ini kita mau datang untuk memuji Tuhan. Dimanapun kalian berada, saya tetap undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau masuki hadirat Tuhan dengan hati bersyukur. Amin. Biarlah langit dan bumi ikut bersuka cita memuji Tuhan. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud
kemuliaan buat Engkau Tuhan. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Sungguh jiwa kami haus kepadamu, jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, seperti rusa yang merindukan sungai-Mu, demikian pula jiwa kami Tuhan haus akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang tiada henti-hentinya dan diberikan gratis buat kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan lagu ini menjadi doa kami yang menyatakan Tuhan kerinduan hati kami Tuhan kepadamu. Amin. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwa kamu haus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan kami bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Nyanyikan dari dasar hatimu, katakan, Tuhan, ini hati kami Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Terima kasih Tuhan, oh, terima kasih Tuhan. Engkau sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau penolong kami Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menuntun setiap kami Tuhan. Hirata karalaya shikina karamala malamaya sandara malam. Hiralalalala sanara malamala malamaya sanara malalaya. Jiwaku haus, jiwaku haus.
merindukan Engkau, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau kekuatan di jiwa kami. Sebab itu kami bersyukur, kami punya Engkau Tuhan. Mulia, 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 mulia. Oh, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Yes, you are mulia, Engkau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Oh, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Shalom keluarga Impact. Puji Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sebelumnya di hadapan Tuhan untuk minta pimpinan dari Roh Kudus ya. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan kasih setia Tuhan, kepedulian Tuhan dalam hidup setiap kami. Roh Kudus tolong ya, pada pagi hari ini kami mau belajar bersama-sama dari firman-Mu. Berikan kami pengertian dan supaya kami boleh memahami dan menerapkannya dalam hidup kami. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara, kalau saya satu kali pernah menemukan satu pesan yang cukup membuat saya berpikir ya. Pesan itu mengatakan demikian, sebenarnya isi Alkitab ya
isi firman Tuhan ini ya, itu hanya terdiri dari 3 kata ya secara garis besar, yaitu Allah mempedulikan kita. Allah mempedulikan saudara dan saya ya. Saya sempat berpikir ya, dan saya jadi teringat ketika saya masih kecil ya, masih sekolah dasar waktu itu ya. Ibu saya sering mengajak saya untuk menemani beliau hadir dalam ibadah kaum wanita ya. Saya ingat waktu itu ada seorang tante yang membawa firman Tuhan ya. Dia bilang begini, apapun masalahmu ya, apapun persoalan dalam hidupmu ya, apapun yang kamu hadapi hari-hari ya, semua jawabannya ada di dalam Alkitab ya, baik berupa cerita maupun berupa ayat-ayat ya. Ketika saya bersama dengan waktu dan saya mengalami Tuhan, saya pikir itu benar sekali ya. Mengapa demikian ya? Jawabannya betul yang tadi, karena Allah mempedulikan kita. Allah mempedulikan saudara dan saya. Apa buktinya? Banyak ya. Yang paling besar ayat yang kita hafal ya, itu sangat berkesan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ya Yohanes 3 ayat 16, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal ya. Tuhan peduli, Tuhan ingin kita, saudara dan saya, memiliki kehidupan kekal bersama dengan Dia ya. Kalau kita memahami ayat itu ya, kita sungguh menyadari bahwa Tuhan itu begitu kasih dan begitu peduli kepada saudara dan saya ya. Ada satu ayat yang juga senafas, yang juga sama ya isinya. Mari kita buka bersama dari 1 Yohanes ya, sama ya, 1 Yohanes 3. 1 Yohanes 3 ayatnya juga sama, ayat 16. Saya bacakan buat saudara. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow, ya, luar biasa ayat ini ya. Kalau kita sudah paham kalau Tuhan begitu totalitas ya, mengasihi manusia sehingga rela menyerahkan nyawanya ya. Ini kita harus aminin ya. Siapa kita? Kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa kita? Kita adalah rekan sekerja Allah. Kita adalah gambar Allah. Kita adalah mitranya Tuhan kalau kita sudah belajar ya. Sehingga kita meneladani Tuhan kita Yesus ya, sehingga kita wajib ya mengasihi ya, bahkan menyerahkan nyawanya bagi saudara-saudara kita. Pagi ini kita belajar ya, kalau minggu-minggu lalu ya para pemimpin membawakan kebenaran firman Tuhan, kasih Yesus yang sempurna ya, kita terus hidup dalam kasih yang mula-mula dan hidup dalam kasih-Nya. Pagi ini kita belajar, kita menghidupi kasih-Nya lewat kepedulian kita terhadap sesama ya. Jadi kita peduli kepada apa yang Allah peduli. Dalam hal ini Allah mempedulikan jiwa-jiwa. Kita sebagai mitranya Tuhan, apakah kita juga mempedulikan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita ya? Yuk kita baca dulu yuk renungannya dari 1 Yohanes yang ketiga ini, tapi dari ayat yang 11 ya. Ayat 11 di sini dikatakan, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Rasul Yohanes menuliskan 2 kali kata berita ya. Ini ditulis inilah berita. Nah, kita lihat ya dari 1 Yohanes 1 ayat 5 ya. 1 Yohanes 1 ayat 5 juga di sana dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia
dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Kalau berita di 1 Yohanes 1 ayat 5 ini adalah pemahaman secara teologis, ya, pemahaman teori, ya, memahami bahwa Allah itu adalah terang. Kita tinggal di dalam terang. Kalau kita tinggal di dalam terang, tidak ada kegelapan, ya. Tapi pemahaman, ya, yang tadi 1 Yohanes 3 ayat 11 inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kamu harus saling mengasihi. Di sini pemahaman secara praktek. Ya, kalau tadi teorinya, ini praktek. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan cuma memahami secara teori, tapi kita harus mempraktekkan, ya, kebenaran kasih Tuhan, ya, yaitu mengasihi sesama, ya, saling mengasihi, ya. Kasih kepada sesama itu dengan kasih Kristus, ya, menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Kita lihat ya dari Yohanes 3 ayat yang ke-35. Biarlah ayat-ayat ini kita merenungkan ya. Yohanes 3 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jelas ya, Tuhan mau ya bahwa kita bisa menjadi teladan ya buat orang-orang melihat ada yang baik dalam dirimu ya ketika kamu saling mengasihi. Kasih yang daripada Yesus menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan. Baik, kalau kita lihat ayat 12, di situ dilihat, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apa sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya, Kain dan Habil dia sudah tahu tentang kasih Tuhan, ya. Tetapi lihat, ya, Kain, ya kalau saudara baca ya di ayat sekolah minggu juga saya sering sampaikan, ya, kalau engkau memberi kesempatan, Kejadian 4 ayat 7, lihat dosa sudah mengintip. Mari kita baca dulu ayatnya ya supaya kita lebih paham. Kenapa Kain bisa seperti itu? Ya, karena padahal Kain sudah diingetin nih, ya. Tapi di situ dibilang Kain akhirnya membunuh adiknya. Kejadian 4 ayat ke-7, kita sudah pernah baca ayat ini ya. Kejadian 4 ayat ke-7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, Kain dan Habil sudah paham akan kasih Tuhan, tetapi Kain memberi kesempatan sehingga dosa menguasai dia. Dia membunuh adiknya. Ya, di sini dikatakan bahwa memang ya Kain berasal dari si jahat. Dia dengerin tuh ya si jahat, si iblis ya, sehingga dia membunuh adiknya. Ya, perbuatannya jahat di hadapan Tuhan. Ya. Ayat 13 di sini juga dibilang, janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Ya, kalau kita menurutkan kebenaran firman Tuhan, ya, kalau kita berusaha meneladani Tuhan dengan gaya hidup kita yang diperintahkan saling mengasihi, dunia akan membenci kita. Ya, mungkin tidak secara terang-terangan ya membenci kitanya, tapi kadang-kadang kita diejek. Ya, wah main sama dia mah hati-hati ya, nanti dikit-dikit doa, ya, dikit-dikit firman Tuhan, ya, gak usah jauh ya. Saya punya pengalaman kalau di sekolah, kalau saya cerita kepada guru-guru yang masih muda, mereka suka bilang seperti ini, saya gak mau dengar itu, tapi saya cuma mau yang hari-hari aja, ya. Saya pikir kalau kebenaran firman Tuhan itu kan juga bukan cuma hari-hari, tapi apa yang kamu lakukan itu yang berkenan kepada Tuhan, ya. Tapi memang ayat 13 ini sudah ditekankan dari awal, ya. Kalau kita
jadi milik Tuhan, ya. Kadang-kadang dunia benci kita juga secara terang-terangan, ya. Yohanes juga tulis, ya, kita lihat Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ayat yang ke-18 di sana dimulai, ya. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya, di situ temanya, ya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ya, jadi Tuhan sudah ngalamin. Tuhan yang menjadi teladan kita, Tuhan sudah ngalamin. Ya, Tuhan sudah tahu apa permasalahanmu. Oleh karena itu dia sangat peduli. Dia memberikan ayat ini juga sebagai penguatan, ya, kepada kita. Ya, jangan takut, ya, apa yang kamu alami aku sudah alamin, dan kita akan keluar sebagai pemenang karena Tuhan juga sudah keluar sebagai pemenang. Ya, ayat 13 di sini, janganlah kamu heran. Ya, ayat 14 mari kita lanjutkan, ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Kasih di sini bukan membuat kita keluar dari dalam maut, ya. Yang membuat kita bisa diselamatkan keluar dari maut adalah iman kita kepada Kristus. Efesus bilang, ya, di Efesus 2 bilang, karena iman kamu diselamatkan, ya. Tapi kasih di sini, ya, itu adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Jadi bukan yang menyelamatkan, tapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh kasih Tuhan, ya. Kasih itu kalau kita ingat, dia adalah buah Roh Kudus, ya, yang ada setelah kita mengalami kelahiran baru, ya. Kasih itu sifatnya terus-menerus, present tense, ya, keep on loving, ya. Dia terus-menerus, tidak cukup hanya sekali, tapi di sini kasih itu melakukan tindakan kasih, ya. Tidak mudah, tapi kita lihat Tuhan Yesus sudah meneladani kita. Tuhan Yesus sudah memberi contoh sama kita. Bagaimana kita harus melakukan apa yang kita hadapi, ya. Tuhan peduli. Dia sudah memberikan teladan, dia memberi contoh. Semua jawabannya ada di Alkitab, ya. Dia melakukan tindakan kasih. Nah, saya juga pernah dapat dan saya pikirkan, orang yang punya kasih, ya, pasti selalu ingin melakukan tindakan memberi, paling enggak, ya. Memberi bukan cuma secara materi, ya, tapi memberikan dengan bantuan doa, memberikan dengan bantuan tenaga, memberikan dengan bantuan pikiran, itu sudah memberi. Orang yang memiliki kasih Tuhan, dia akan memiliki hati memberi, ya. Tapi orang yang memberi belum tentu memiliki kasih, ya. Banyak orang di luar sana suka memberikan teladan memberi, tapi kadang-kadang cuma untuk menarik perhatian banyak orang yang mendapat nama begitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ya, dengan kasih Tuhan, biarlah itu menjadi gaya hidup kita, ya, karena kita meneladani Tuhan kita, ya. Tuhan memiliki gaya hidup yang mengasihi, yang peduli sama orang-orang di sekitarnya, ya. Kalau kita lihat juga di sini ayat 15. Nah, ini ayat yang cukup kedengarannya cukup tajam, ya. Ayat 15 di sini. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Wow, ya, kalau kamu benci saudaramu, ya, kamu dianggap pembunuh. Ya, kayaknya, wow, aku kan cuman bilang benci aja, ya. Tapi saya ingat, ya, kalau kita juga belajar, kalau kita saya mengajar science pun ada solve problems, ya. Kalau kita ketemu masalah, terus kita harus memikirkan ide nih. Nah, kalau kita
ketemu masalah terus ide kita, gue benci sama kamu, belum ditimbulin, baru ide benci nih ya. Itu lama-lama terpikir. Nah lama-lama kita akan mengambil solusi bagaimana nih kalau benci. Makanya jangan memberi kesempatan, tadi kata si di Kejadian ya, Musa tulis di sana ya, jangan memberi kesempatan, dosa udah ngintip, tapi kita bilang di dalam nama Yesus aku harus keluar sebagai pemenang ya. Ayat ini juga pernah diberikan oleh ibu saya ketika saya dulu masih kecil suka berantem ya. Mama saya bilang, baca tuh firman Tuhan ya. Setiap orang yang membenci saudaranya, kami keluarga besar ya, jadi selisih paham itu sering. Tapi namanya anak-anak kadang-kadang sampai bilang, aduh kesel ya, aku benci ya. Hati-hati ya. Kita belajar pada pagi hari ini, kita belajar ya, kalau kita membenci saudara ya, kita seperti membunuh manusia. Wow ya, luar biasa. Waktu kemarin juga Valentine Days itu ya, ada satu di grup ya, saya ada satu kiriman, jika mengasihi itu hukum yang terutama dan yang utama ya, berarti tidak mau mengasihi adalah pelanggaran terbesar. Betul ya, secara logika kalimat itu betul ya. Kalau tidak mau mengasihi itu pelanggaran terbesar, karena mengasihi itu hukum utama. Pada pagi hari ini ya, kita belajar bahwa gak mudah memang mengasihi, apalagi mau mengasihi orang yang kita gak suka ya. Tapi jangan sampai kita beri kesempatan untuk mengatakan, aduh benci nih ya. Kita bilang, Tuhan ya, biar kasih Tuhan mengalir. Saya mau belajar mengasihi orang ini ya. Mungkin dia dalam keadaan sesuatu sehingga dia melakukan ini kepada saya ya. Kita harus mengasihi jiwa-jiwa seperti tadi Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 ya, dan 1 Yohanes 3 ayat 16 ya. Betul, kamu harus memberikan nyawamu. Ya, luar biasa ya. Di situ dibilang iya, wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, artinya kita juga harus mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan di sekitar kita. Ya, kasih kepada sesama itu ingat bukan bukti keselamatan ya. Kasih kepada saudara kepada sesama itu adalah bukti keselamatan ya, bukan yang menyelamatkan ya. Kita harus membuang manusia lama kita ya, kita harus membuang egois kita harus membuang rasa tidak peduli ya, sehingga kita bisa mengalahkan dunia yang saat ini dengan segala kemewahannya ya, mau merampas jiwa-jiwa dalam kungkungannya si jahat ya. Kita harus merebut jiwa-jiwa itu ya, sehingga ketika kita punya mimpi masuk dalam kerajaan surga, kita gak sendirian. Kita sudah bawa orang-orang, bahkan orang-orang di sekitar kita ya. Banyak yang beranggapan juga bahwa bertindak dengan kasih itu hanya itu yang cukup. Enggak ya. Di sini dibilang ayat 18 ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Betul, dengan tindakan. Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran ya. Kita mengasihi dalam perbuatan dan juga ada kalimat dalam kebenaran ya. Kalau kita tahu kebenaran itu siapa? Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Yesus adalah kebenaran. Oleh karena itu ketika engkau mengasihi ya, gak pakai kekuatan sendiri, tapi engkau perlu hidup dalam kebenaran. Hidup harus membangun hubungan dengan Yesus itu sendiri ya, sehingga ketika engkau melakukan tindakan kasih bukan untuk menjadi kemegahan dirimu ya. Lama-lama kalau cuma tindakan mengasihi tanpa berdoa, tanpa merenungkan kebenaran firman apa maunya Tuhan, kita menjadi seperti menjadi seperti orang yang hanya mementingkan pujaan buat dirinya ya, tidak memberikan kemuliaan buat nama Tuhan, karena kita nggak tahu ya, cuma ingin dipuji melakukan tindakan kasih itu ya. Tapi pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama ya, kita mau meneladani Yesus. Apa yang dia pedulikan, kita juga harus peduli.
Ya, kalau Tuhan peduli kepada jiwa-jiwa, pagi ini kita diingatkan, apakah kita juga peduli kepada jiwa-jiwa di sekitar kita? Ya, saya terkesan dengan kisah dan juga pelajaran yang didapatkan dari satu tokoh besar, ya, tokoh di Amerika, presiden ke-40, ya, Ronald Reagan, ya. Dia itu punya prestasi yang cukup gemilang, ya. Dia juga hidupnya mempengaruhi banyak orang, terutama orang-orang di Amerika, ya. Dia berkarir pertama sebagai aktor Hollywood, ya. Juga dia pernah menjabat sebagai gubernur California, dan terakhir dia menjabat sebagai orang nomor 1 di Amerika, ya. Dia menjadi presiden ke-40, ya. Tapi yang tragis, ya, lama-lama dia dilupakan orang, bahkan dia sendiri melupakan siapa dirinya karena dia terserang sakit Alzheimer, ya, sakit lupa, ya. Dia nggak tahu, lupa, ya. Satu hal yang dia ingat, ya, adalah sebuah foto di mana dia diabadikan di situ pakai baju penjaga pantai, ya. Semua foto yang diberikan pada dia nggak paham siapa tuh, dia nggak tahu. Tapi ketika foto itu diberikan kepada dia ketawa dengan mukanya yang ceria. Dia bilang, itu saya. Ketika saya umur 17 tahun, saya sudah menyelamatkan 77 nyawa. Jadi dia ingat hanya kepada foto itu, ya. Setelah semua yang dia lakukan, prestasi-prestasi yang gemilang, gak ada artinya, ya. Jadi dia ingat kepada orang-orang yang pernah ia selamatkan. Ya, 77 jiwa, katanya 77 nyawa dia sudah selamatkan ketika dia berumur 17 tahun. Ya, memang tidak ada yang lebih berarti dan bernilai dalam hidup ini daripada hal hidup dan mati. Ya, coba aja sekarang di masa pandemi. Pasti khawatir, aduh ntar kalau sakit bagaimana nih? Aduh, ya, banyak orang yang ketakutan, sembunyi, ya, pasti takut sesuatu. Hidup dan mati, ya, itu sangat bernilai, ya, dalam hidup ini. Apalagi kalau tentang kehidupan kekal, ya, kehidupan dan kematian yang kekal, ya, itu khususnya, ya, sangat berarti. Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang kekal, sehingga dia melahirkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan kita sebagai mitranya Tuhan, ya, kita juga wajib meneladani kepedulian Tuhan dengan mengasihi sesama kita, mengasihi jiwa-jiwa yang Tuhan kasihi. Siapa itu jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan? Sehingga ketika kau di surga, ya, Tuhan gak akan tanya, prestasi apa yang kamu capai? Seberapa banyak uangmu? Sudah secantik dan seganteng apa engkau? Ya, tapi Tuhan akan lihat, sudah berapa jiwa yang engkau selamatkan buat kerajaan surga. Pada pagi hari ini kita belajar, ya, dengan kasih Tuhan, ya, tidak ada yang lebih bahagia ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita juga memiliki kerajaan surga dan pulang bersama-sama dengan kita masuk dalam kerajaannya, ya. Mungkin saat ini kita cuma bisa berdoa, paling gak kita doain siapa? Orang tua kita mungkin, suami kita, istri kita, anak-anak kita yang terhilang, atau mungkin teman-teman yang belum kenal kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita diingetin, kita harus peduli dengan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, sehingga saatnya, ya, kita sama-sama memiliki cita-cita masuk dalam kerajaan surga dan membawa jiwa-jiwa juga sebanyak mungkin, ya, masuk dalam kerajaan surga. Biarlah pemahaman firman Tuhan pada pagi hari ini Roh Kudus yang menjelaskan untuk setiap kita. Tapi setidaknya kita ambil bagian untuk berdoa dan bilang, Tuhan, ini aku. Taruhlah hatimu dalam hatiku. Taruhlah perkataanmu dalam perkataanku. Ya, pikiranmu dalam pikiranku. Ya, sehingga aku boleh menangisi jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan buat aku. Sehingga aku boleh, Tuhan, memperkatakan kebaikan dan kebenaran. Orang-orang melihat, ya, dan memuliakan, tertarik
ada Tuhan yang bersama-sama dengan aku. Puji Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan untuk setiap kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan, Engkau yang terus menerapkannya dan bekerja untuk setiap kami memahami kebenaran bahwa kami adalah pelaku firman. Kami adalah mitranya Tuhan yang juga harus peduli kepada jiwa-jiwa di sekitar kami. Berikan kamu kemampuan ya Tuhan, berikan kami kesanggupan, berikan kami kerinduan untuk terus boleh menyampaikan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Tuhan, Engkau terus menjadi teladan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk bulan Februari ini, di mana Tuhan memberikan kepada kami pelajaran tentang kasih Tuhan yang begitu hebat. Kami mau belajar terus-menerus di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hikmat yang daripada Engkau Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.